Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya berdoa semoga Anda semuanya menjadi orang-orang yang sukses, bahagia, dan berkarya. Dan karya Anda tidak hanya laku di Indonesia, tapi juga bisa dikonsumsi, bisa dinikmati oleh orang-orang di mancanegara. Amin. Nah, hari ini saya mendapatkan 7 pertanyaan tentang bakat dan minat. Oke, untuk menghemat waktu langsung saja. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan bakat itu? Oke, teman-teman semuanya, bakat adalah potensi terhebat yang Allah titipkan kepada diri Anda sejak Anda dilahirkan. Dia ada di dalam diri Anda. Dia membimbing Anda untuk mencari sesuatu, untuk mempelajari sesuatu. Ada ketertarikan yang terus-menerus. Yang kalau Anda seriusi, Anda geluti, Anda bisa ahli sesuatu atau Anda master sesuatu. Ya, seperti itu bakat, potensi terhebat yang ada di dalam diri Anda. Dan biasanya kalau bakat ini sudah menjadi skill, maka orang-orang akan mencari Anda. Orang-orang akan meminta bantuan Anda dan mereka rela membayar harga yang mahal untuk Anda. Pertanyaan kedua, oke. Bagaimana cara mengetahui bakat? Saya bukan ahli, saya bukan orang pinter, bahkan saya itu nggak tahu tuh. Nah, gimana caranya Pak untuk tahu bakat? Oke, untuk tahu bakat ada bisa dengan 3 cara. Yang pertama observasi, Anda amati, Anda lakukan banyak hal, Anda sabar, lakukan satu demi satu. Nanti Anda akan tahu apa bakat Anda. Yang kedua, Anda datang ke psikolog dan lakukan tes psikologi. Saran saya cuma satu, lakukan ketika kondisi Anda sedang fit dan Anda siap untuk tes psikologi. Kalau sedang tidak fit, jangan dilakukan. Cara yang ketiga dengan cara biometri, bisa dengan tes DNA, bisa dengan retina mata, atau bisa dengan sidik jari. Nah, di tempat kami bantu dengan sidik jari dengan keakuratan sekitar 95%. Dan ini sangat membantu. Pertanyaan ketiga, Pak, apa bedanya bakat dan minat? Kenapa anak saya ini sering sekali gonta-ganti? Hari ini dia kepingin ini, 3 bulan lagi ganti. Nah, ini Pak, saya sering bingung. Apa bedanya bakat dan minat? Oke, kalau bakat itu ada di dalam diri Anda sejak Anda lahir. Insya Allah tidak akan tergantikan. Tetapi kalau minat, ini pengaruh dari lingkungan. Misalkan teman-teman Anda senangnya bertani, mereka ngobrol tentang pertanian, mereka sukses di pertanian, sehingga muncul keinginan kita untuk mencobanya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin teman kita artis yang sering syuting, sedikit-sedikit ngobrolin syuting, dia punya uang banyak, dan mungkin dia juga ngasih kesempatan kepada kita untuk ikut syuting. Akhirnya kita tertarik. Nah, seperti itulah minat. Nggak ada selesainya. Tergantung dari pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar Anda. Nah, kemudian pertanyaan keempat, Pak, gimana Pak kalau misalkan saya berminat tetapi tidak berbakat? Ya, gimana tuh? Oke, cara yang paling gampang adalah Anda lakukan, jadikan hobi. Nah, kalau Anda masih terus berminat, lakukan sampai jadi skill. Nah, skill inilah nanti yang membuat Anda bisa punya sumber-sumber income baru. Lakukan saja, nggak masalah. Karena manusia ini punya kemampuan beradaptasi dan punya daya juang yang sangat tinggi. Kalau dia berminat sesuatu, biasanya dia akan mempelajari dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak berbakat. Anda bisa sukses juga di situ. Tapi biasanya di masa-masa tertentu, di waktu-waktu tertentu, kita tetap mencari kayaknya saya membutuhkan yang benar-benar saya deh, gitu biasanya. Oke, kemudian kebalikannya Pak, gimana kalau saya berbakat tapi nggak berminat? Ada nggak kasusnya seperti itu? Banyak banget kasus seperti ini. Anda berbakat di sesuatu tapi nggak berminat. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena ada nilai-nilai, ada budaya, ada norma, ada keterbatasan. Contohnya, si anak ini punya bakat menjadi pembalap hebat. Tetapi masalahnya orang tuanya tidak punya fasilitas, orang tuanya nggak punya akses ke sana. Ya, akhirnya lama-lama minatnya tidak muncul. Daripada susah, ya sudah, gelutin yang lain saja. Ada lagi yang kepengen jadi penyanyi, tapi ternyata orang tuanya ustadz atau ustazah.
yang kemudian kalau nyanyi itu bukan sesuatu yang mereka izinkan. Nah, bisa jadi bakat itu akhirnya tidak muncul, kenapa? Tidak mendapatkan fasilitas yang mencukupi. Ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana kalau saya sudah kuliah atau sudah kerja, tapi saya nggak tahu bakatnya? Saya tahu kerjaan ini nggak cocok untuk saya, tapi saya nggak punya pilihan lain. Oke, banyak kan yang seperti itu? Nah, caranya adalah Anda lakukan saja pekerjaan Anda sehari-hari, tetapi ketika Anda punya waktu yang cukup, Anda punya waktu luang, Anda punya waktu libur. Nah, Anda geluti bakat Anda latih bakat Anda sampai jadi skill yang bisa menghidupi Anda. Jangan buru-buru keluar kerja, kemudian bakatnya belum jadi, belum bisa menghidupi Anda sudah keluar kerja. Nggak usah, kerja saja dulu. Di waktu luang Anda, di waktu libur Anda geluti bakat Anda latih bakat Anda sampai jadi skill. Nah, setelah skillnya jadi, silahkan hidup sesuai dengan bakat Anda. Kemudian, kalau sudah tahu bakat gimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau Anda sudah tahu bakat Anda, yang Anda lakukan adalah latih bakat Anda sampai 10.000 jam praktek atau 10.000 jam terbang. Ini rumus umum, semua orang paham ini, para master paham ini. Jadi untuk jadi master tidak cukup hanya tahu bakat, tetapi mereka harus melatih bakat mereka sampai 10.000 jam praktek, 10.000 jam terbang, sehingga bakatnya jadi skill di atas rata-rata. Ingat, di atas rata-rata. Kalau skill Anda sama seperti orang lain, maka orang lain mungkin yang akan dipakai. Tapi kalau skill Anda di atas rata-rata, Anda jadi master, maka banyak orang yang datang dan mencari Anda. Dan yang terakhir, Pak, gimana caranya agar saya jadi master di bidang tertentu? Cara yang paling gampang adalah copy paste. Nyontek saja. Dari siapa? Dari master yang sudah sangat sukses di bidang itu. Anda cari siapa orangnya, Anda berguru kepada dia, Anda jadikan mereka sebagai mentor, Anda minta mereka jadi coach buat Anda. Dan Anda latihan kepada mereka, atau Anda magang kepada mereka, Anda ikut pelatihan-pelatihan mereka. Dan Anda menjadi the next seperti mereka. Terima kasih, salam sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Sukses, muda, dan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.